Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah penalaran umum SNBT 2025 ya. Yang sering keluar di SNBT untuk penalaran umum adalah penalaran induktif maupun penalaran deduktif. Untuk induktif, itu mudah ya, tinggal nanti melemahkan atau menguatkan. Kemudian manakah yang mungkin benar, ada suatu bacaan. Yang agak sulit itu adalah penalaran deduktif ya. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang penalaran deduktif ya. Nanti ada modus ponen, tolen, silogisme, ada dilema dan kuantor ya. Kita akan fokus untuk silogisme sama dilema ya. Untuk materinya sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Ini akan saya kupas lebih mendalam dengan contoh soal ya. Contoh soal. Oke, saya mulai dari pertama yang wajib dipahami adalah bentuk ekivalen ya. Oke. Ini yang kadang-kadang lupa ya. Lupa atau kadang-kadang tidak hafal. Yaitu bentuk ekivalen. Bentuk ekivalen itu nanti seandainya nanti ada seperti ini. Negasi dalam kurung negasi P. Maka nanti ini sama dengan ekivalen dengan P gitu ya. Contoh, bukan ayah yang tidak pergi ke pasar. Bukan itu negasi, terus ayah tidak pergi ke pasar itu negasi, maka nanti sama dengan ayah yang pergi ke pasar. Berarti negasi dalam kurung negasi P itu ekivalen dengan P. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang sering keluar juga adalah ini, yaitu jika P maka Q. Nanti ada dua ini ekivalennya, yaitu ekivalen dengan apa? Ini kita balik, jadi nanti jika negasi Q maka negasi P. Oke. Atau ekivalen dengan apa? Oke. Jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ini yang sering dimainkan gitu. Seandainya nanti ada model lain, misalkan ini jika negasi P maka Q ekivalen dengan apa? Kalau kita mainkan di sini, ingat di sini konsepnya kalau ini P maka hasilnya negasi P. Berarti kalau ini negasi P maka hasilnya ini nanti ekivalen dengan P atau Q. Nah, yang awalnya P jadi negasi, yang awalnya negasi P jadi P. Nah, gitu. Ataunya sama gigi seperti itu. Oke. Berikutnya yang ketiga, ekivalen, masih ekivalen ya. Itu jikalau nanti ada negasi dalam kurung P atau Q, maka nanti ekivalen dengan apa? Nah, jangan sampai lupa ini. Berarti nanti negasi P, yang ini kita balik. Nah, dan negasi Q. Yang keempat, nah ini kita balik ya, yaitu apa? Negasi dalam kurung P atau Q itu ekivalen dengan apa? Berarti nanti negasi P, yang ini atau, ini sama ya, saya balik aja, dan ya, dan. Maka nanti hasilnya ini negasi P atau negasi Q. Jadi intinya kalau dinegasikan lagi, maka yang awalnya atau jadi dan, yang awalnya dan jadi atau. Nah, seperti itu. Oke, ini bentuk ekivalen yang sering keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke model-modelnya ya. Nah, kalau modus ponen sama tolen pasti teman-teman sudah paham. Sekarang kita coba ke model silogisme.
Silogisme itu kan jika P maka Q, ya, seperti itu ya. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, oke. Maka kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah ini Q-nya sama, berarti jika P maka R. Oke. Lah, soal itu kadang-kadang jawabannya bukan jika P maka R, tapi kita pakai ekivalen. Maka kita kembalikan lagi di sini. Maka ini nanti setara dengan ekivalen dengan kembali ke sini. Jika P maka Q, ekivalennya ini ya, negasi P atau Q. Kalau ini jika P maka R, maka ekivalennya adalah negasi P atau R. Oke. Kadang-kadang soal ditambah lagi, ini adalah kesimpulan yang benar. Ini kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang benar. Nanti di soal itu dibuat agak sulit. Gimana kalau ini kesimpulannya tidak benar? Kalau kesimpulan tidak benar, maka hasilnya ini kita negasikan. Jadi kalau nanti dibuat negasi, dibuat kesimpulan salah, kesimpulan yang salah, caranya gimana? Kalau dibuat salah, maka ini kita negasikan. Berarti negasi dalam kurung hasilnya ini negasi P atau R. Maka nanti hasilnya adalah, masih ingat tadi negasi dalam kurung negasi P sama dengan P. Maka ini jawabannya adalah P. Kalau dinegasi yang awalnya atau jadi dan, terus negasi kali R berarti negasi R. Seperti itu. Oke. Ini adalah kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah. Yang atas ini adalah kesimpulan yang benar. Seperti itu. Jadi nanti macam-macam ya modelnya. Contoh yang lain, seandainya nanti ini model silogisme ya. Contoh yang lain misalkan ada negasi P, jika negasi P maka Q, gitu. Kemudian jika Q maka R, sama ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P, jika negasi P maka R. Nah sekarang ekivalen dengan apa teman-teman? Ekivalen dengan apa? Nah, kalau ini P jadi negasi P, berarti kalau negasi P jadi apa? Jadi P. Berarti P, ini R tetap ya, berarti P atau R. Oke. Kalau ini kemudian kita negasikan, misalkan ya, ini kesimpulan yang benar ya. Ini kesimpulan yang benar. Jika ingin kesimpulan yang salah, maka ini kita negasikan. Berarti nanti kalau kesimpulan salah, berarti negasi dalam kurung P atau R. Berarti nanti hasilnya negasi P dan negasi R. Ini adalah kesimpulan yang salah. Kenapa salah? Karena ini kita negasikan. Nah, semoga paham. Ini untuk silogisme. Baru kita akan nyoba ke dilema. Oke. Kalau silogisme sudah paham, dilema. Kenapa saya bahas silogisme sama dilema? Karena yang sering keluar. Kalau modus ponen sama tolen pasti teman-teman sudah paham ya. Jika P maka Q, terus jawabannya P maka hasilnya Q. Nah, itu namanya modus ponen. Kalau tolen, jika P maka Q kok negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Itu masih gampang. Sekarang kita akan nyoba dilema. Saya tulis di sini. Oke. Ini tadi adalah silogisme. Yang ini kita bahas dilema. Oke. Lah, kalau dilema ini nanti misalkan jika P maka Q, jika P maka Q, kemudian jika
R maka S, ternyata di sini adalah misalkan saya tulis P atau R. Maka kesimpulannya apa? Nah, ini macam-macam nanti modelnya ya. Kesimpulannya kita lihat. Ini P sama R, berarti tinggal ini. Kalau ini sudah sama, maka yang ini yang kita pakai. Maka jawabannya adalah Q atau S. Model dilema yang lain misalkan, jika P maka Q, jika R maka S, kok hasilnya negasi Q atau negasi R? Oke, maka kesimpulannya apa teman-teman? Oke, kita cek Q sama R ini ya, berarti ini yang sama, yang mendasari di sini. Maka tinggal ini P sama S. Berarti kesimpulannya adalah negasi P atau negasi S. Nah, seperti itu. Contoh lagi, jika P maka Q, jika R maka S, gitu ya. Kok ternyata ini hasilnya adalah negasi Q atau S, gitu aja misalkan. Oke, maka kesimpulannya apa? Nah, yang sudah kita ambil di sini adalah ini. Maka yang belum adalah P sama R. Karena ini ada negasi, berarti P-nya pakai negasi. Negasi P atau S-nya kan nggak ada negasi, berarti R juga nggak ada negasi. Nah, seperti itu. Sekarang supaya paham, kita akan nyoba contoh soalnya kayak apa. Contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, saya tulis yang pertama. Jika harga bahan bakar minyak naik, misalkan gitu. Jika harga bahan bakar minyak naik, maka ongkos transportasi naik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, lanjutannya ya. Jika ongkos transportasi naik, oke, maka harga kebutuhan pokok juga naik. Kebutuhan pokok naik juga ya. Pertanyaannya adalah negasi dari simpulan inilah, itu yang ditanyakan. Negasi berarti cari yang salah. Negasi dari kesimpulan ini. Kesimpulan tersebut. Simpulan atau kesimpulan ya, negasinya yang ditanyakan. Lah gimana caranya? Berarti kita coba kita jawab. Jika harga bahan bakar minyak naik, itu berarti P ya. Solusinya saya tulis dulu. Oke, saya tulis P itu adalah harga bahan bakar minyak naik. Minyak naik. Kemudian yang Q itu adalah ongkos transportasi naik. Kemudian yang R itu adalah harga kebutuhan pokok naik. Harga kebutuhan
pokok naik. Ini adalah silogisme ya. Kalau kita cek silogisme, berarti jika harga bahan bakar minyak naik, maka ongkos transportasi naik. Maka jika P, maka Q, kan gitu. Jika ongkos transportasi naik, berarti jika Q, maka harga kebutuhan pokok naik. Maka jika Q, maka R. Jika Q, maka R. Oke, berarti kesimpulannya apa teman-teman di sini? Q-nya sama, maka jika P, maka R. Oke, nah yang diminta adalah negasinya. Maka langkah berikutnya ini kita buat ekuivalennya. Masih ingat tadi, jika P maka R itu ekuivalen dengan apa? Negasi P atau R. Oke. Setelah itu, ini kita negasikan lagi. Kenapa? Karena yang diminta negasi dari kesimpulan ini. Kesimpulannya ini negasi P atau R. Maka kita negasikan lagi. Berarti nanti hasilnya negasi dalam kurung negasi P atau R. Berarti nanti hasil akhirnya adalah P dan negasi R. Nah, berarti jawabannya apa? Maka jawabannya P-nya itu apa? Harga bahan bakar minyak naik dan harga kebutuhan pokok tidak naik. Itulah kesimpulannya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di pilihan optionnya ya. Oke, optionnya apa? Kalau nanti misalkan yang diminta itu adalah seperti ini, maka kita buat ekuivalen dulu ya, baru kita masukkan di sini. Maka hasilnya jawabannya adalah P-nya tadi apa? Harga bahan bakar minyak naik dan R-nya adalah harga kebutuhan pokok tidak naik. Inilah jawabannya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi semoga paham. Sekarang kita lanjutkan model soal dilema ya. Soal dilema. Oke, nomor 2. Nah, soal dilema. Gimana model soal dilema? Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Apabila persediaan bumbu masak di dapur menipis, maka ibu pergi ke pasar. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ayah pergi memancing. Apabila libur bekerja. Nanti hati-hati ini bisa kita ganti kayak gini. Kalau ini kan apabila persediaan bumbu masak di dapur menipis, ibu pergi ke pasar. Apabila libur bekerja, ayah pergi memancing. Jadi ini memang dibuat seperti ini supaya terkecoh ya teman-teman. Hati-hati di situ. Oke. Kemudian hari ini, clue-nya yang ketiga. Hari ini ibu tidak pergi ke pasar.
ternyata ibu tidak pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Atau ayah tidak pergi memancing. Atau ayah tidak memancing. Ya, kira-kira simpulan yang benar, yang tepat adalah bagaimana? Oke, apabila persediaan bumbu masak di dapur menipis, apabila ini sampai ini menipis, ini saya misalkan P ya. Oke, ibu pergi ke pasar. Nah, ibu pergi ke pasar, ini adalah Q, gitu ya. Kemudian apabila libur bekerja, ini saya misalkan R. Ayah pergi memancing, ini saya misalkan S. Sudah, berarti kita buat sekarang. Jika P maka Q, gitu ya. Kemudian apabila libur bekerja, berarti jika R maka S. S-nya itu ayah pergi memancing, ingat-ingat. Nah, kemudian di sini pilihannya hari ini ibu tidak pergi ke pasar, berarti negasi Q, atau ayah tidak memancing, berarti negasi S. Maka kesimpulannya apa? Q sama S sudah dipakai, berarti yang belum P sama R. Karena ini negasi-negasi, berarti nanti jawabannya negasi P atau negasi R. Nah, seperti itu. Kayak yang di sini tadi ya penjelasannya. Berarti P itu apa? Apabila persediaan bumbu masak di dapur menipis, karena negasi berarti tidak menipis, berarti cukup. R-nya itu adalah libur bekerja, berarti ayah tidak libur bekerja. Maka nanti jawabannya adalah berarti persediaan bumbu masak itu cukup ya. Kalau ini kan menipis, cukup. Atau R-nya ayah tidak libur bekerja. Atau ayah tidak, karena negasi ya, tidak libur bekerja. Oke, inilah model soal yang sering keluar di penalaran umum SNBT 2025. Semoga paham. Yang Kim Ude bahas adalah silogisme sama dilema. Nanti kita lanjutkan yang kuantor dan pernyataan majemuk yang lainnya. Oke, semangat belajar. Salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.